Apakah kelezatan mencium bau-bauan yang harum itu bisa membawa kita kepada kelezatan surga? Apakah kelezatan macam-macam? Nah, Imam Ghazali menjelaskan kelezatan apa yang bisa membawa kepada kelezatan yang sangat lezat, yaitu di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Fayambagi ayyu'lama anna lazzatal ma'rifati aqwa min sairil lazzat, a'ni lazzata syahwati wal ghadabi wa lazzata sairil hawasil khams. Fa innal lazzati mukhtalifatun bin naw'i awwalan ka mukhalafati lazzatil biqa' li lazzatis sama' wa lazzatil ma'rifati li lazzatir riyasah. Wahiyya mukhtalifatun bid-dha'fi wal quwwah ka mukhalafati lazzatis syabakil mubtalim minal jima' li lazzatil fatiri lisyahwah wa ka mukhalafati lazzatin nazari wal wajhil jamilil fa'ikil jamal li lazzatin nazari ila ma dunahu fil jamal. Wa inna ma tu'rafu aqwal lazzat bi an takuna mu'thiratan ala ghairiha. فإن المخير بين النظر إلى صورة جميلة والتمتع بمشاهدتها وبين استنشاق روائح طيبة إذا اختار النظر إلى الصورة الجميلة علم أنها ألذ عنده من الروائح الطيبة. وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل واستمر اللعب بالشطرنج على اللعب وترك الأكل فيعلم به أن لذة الغلبة بالشطرنج أقوى عنده من لذة الأكل، فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيح اللذات. فنعود ونقول. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Maka semestinya diketahui bahwasanya kelezatan ma'rifat dengan Allah itu lebih kuat dari kelezatan-kelezatan yang lain. Yakni maksudnya kelezatan yang lain itu kelezatan nafsu syahwat, marah, dan kelezatan panca indera dan yang lainnya. Nafsu syahwat apabila mengingini sesuatu makanan, maka makanan itu didapatnya dan dimakannya, maka itu menemukan satu kelezatan. Orang yang sedang marah, yang ingin agar orang yang dimarahi itu kalah. Begitu orang yang dimarahi tadi kalah, maka orang yang marah itu mendapatkan kelezatan. Panca indera mata begitu melihat yang indah, maka didapatlah kelezatan. Begitu telinga kita mendengar suara-suara yang merdu, maka kita mendapatkan kelezatan. Semua kelezatan-kelezatan yang tersebut tadi dibanding dengan kelezatan ma'rifat dengan Allah, maka kelezatan ma'rifat dengan Allah itu lebih kuat daripada kelezatan-kelezatan tersebut tadi.
Karena sesungguhnya kelezatan-kelezatan itu berbeda-beda dengan macam yang pertama. Kelezatan itu berbeda-beda walaupun dari satu jenis, maka kelezatan satu jenis itu berbeda-beda. Misalnya kita dihidangkan satu masakan yang lezat. Makanan yang lezat itu akan menjadi sangat lezat apabila dimakan oleh orang yang sedang lapar dan bernafsu kuat untuk makan, dibanding dengan orang yang sudah perutnya kenyang dan tidak ada lagi atau nafsunya sudah kurang untuk makan. Kelezatannya berbeda. Seperti berlainannya kelezatan bersetubuh dengan kelezatan mendengar. Kelezatan bersetubuh berbeda dengan kelezatan mendengar. Dan lezatnya makrifat dengan Allah dengan lezatnya menjadi pemimpin itu pun berbeda juga. Misal orang jadi camat, orang jadi bupati, itu pemimpin. Orang-orang yang menjadi camat, contohnya, dia menemukan kelezatan dengan camatnya itu. Orang yang jadi bupati menemukan kelezatan dengan jabatannya sebagai bupati itu. Berbeda dengan lezatnya yang didapat oleh orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kelezatan itu berbeda-beda macam-macam. Dan kadangkala disamakan, dibandingkan satu dengan yang lain. Dan kelezatan itu berbeda pula dengan lemah dan kuat. Ada yang sangat lezat, ada yang kurang lezat, berbeda-beda. Seperti berlainannya orang yang besar syahwatnya dengan orang yang lemah syahwatnya dalam bersetubuh. Itu berbeda. Dan seperti berlainannya kelezatan memandang kepada wajah yang cantik, yang elok kecantikannya, dari kelezatan memandang wajah yang kurang cantiknya. Dan hanya saja diketahui kelezatan yang kuat adalah adanya kelezatan itu berpengaruh kepada yang lain. Kita membedakan mana kuatnya kelezatan mendengar dengan kelezatan makan makanan yang enak. Kita hendak membedakan mana lezatnya mencium bau-bauan yang harum dengan mendengar suara-suara yang merdu. Mana lezatnya antara itu? Nah, itu bisa diketahui apabila satu kelezatan itu berpengaruh kepada yang lainnya. Karena sesungguhnya orang yang disuruh memilih antara memandang kepada rupa yang cantik dan bersenang-senang menyaksikannya dengan menghirup bau-bauan yang harum,
Maka apabila orang itu memilih memandang rupa yang cantik, niscaya dapat diketahui bahwa rupa yang cantik itu yang lebih lezat untuknya dari bau-bauan yang harum. Berarti sudah berpengaruh kepada kadang menghiraukan yang lain. Suruh rasai, ikam cium bau-bauan yang harum ini. Lawan ikam pandang pemandangan yang indah itu. Bila inya meninggalkan satu, inya hanya memandang kepada pemandangan yang indah, berarti itu lebih lezat baginya daripada mencium bau-bauan yang harum itu. Seperti yang demikian juga apabila dihidangkan makanan waktu makan untuknya, di mana waktu itu ia masih bermain catur dan ia meninggalkan makan. Jam 1 pas jam makan siang, orang ini asik main catur. Dibawa orang tuh kita makanan nah kasih itu nah sudah bakal kawa aku lagi main nah. Maka dapatlah diketahui dengan demikian bahwa kelezatan yang lebih kuat baginya adalah dalam permainan catur daripada lezatnya makan. Ini mengetahui kuat lemahnya kelezatan yang dirasakan seseorang. Maka inilah ukuran yang benar dalam membuka, mengetahui dari antara kekuatan itu. Maka kami kembali dan mengatakan, nah kenapa Imam Ghazali begitu luas panjang lebar beliau menceritakan tentang kelezatan-kelezatan ini? Karena dengan kelezatan-kelezatan itulah kita ingin masuk surga. Kenapa kita ingin masuk surga? Karena kita mendengar kabar di surga itu kumpulan kelezatan-kelezatan. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali menguraikan kelezatan-kelezatan apa yang akan bisa membawa kita kepada kelezatan-kelezatan yang ada di dalam surga itu. Apakah kelezatan makanan itu bisa membawa kita kelezatan surga? Apakah kelezatan memandang pemandangan yang indah itu bisa membawa kita kepada kelezatan surga? Apakah kelezatan mencium bau-bauan yang harum itu bisa membawa kita kepada kelezatan surga? Apakah kelezatan macam-macam? Nah, Imam Ghazali menjelaskan kelezatan apa yang bisa membawa kepada kelezatan yang sangat lezat, yaitu di dalam surga. Kelezatan itu terbagi kepada satu, kelezatan zahir. Seperti kelezatan panca indera. Kelezatan memandang yang indah. Kelezatan mendengar suara merdu. Kelezatan mencium harum-haruman. Kelezatan makan makanan yang gurih. Itu kelezatan zahir. Yang kedua, kelezatan batin, kepuasan hati, kelezatan batin. Seperti kelezatan menjadi pemimpin. Orang berlumba-lumba ingin jadi pemimpin. Berlumba-lumba ingin jadi pembakal. Kenapa? Karena ia merasakan jadi pembakal itu akan mendapatkan kelezatan-kelezatan. Nah, cuma kelezatannya itu sifatnya adalah batin, bukan kelezatan zahir. Kelezatan menang. Diadakan perlombaan-perlombaan, lalu menang. Nah, si pemenang itu pasti ada merasakan kelezatan. Sifatnya kelezatan batin.
mulia, kita dimuliakan orang, pasti ada merasakan kelezatan, ilmu, dan lain-lain. Karena tidaklah kelezatan ini untuk mata, hidung, telinga menyentuh dan tidak pada merasakan. Kelezatan jadi pemimpin, kelezatan menang itu kadang-kala dilihat dengan mata, kadang-kala dilihat, dirasa, didengar. Karena apa? Karena kelezatannya itu sifatnya batin. Walaupun orang jadi pemenang, begitu menang manis ada. Nah, orang yang jadi pemenang ada rasanya, rasa ini ada. Karena itu sifatnya adalah kelezatan batin. Kelezatan batin itu kadang terpantau oleh panca indera kita. Tetapi orang selalu berusaha ingin mendapatkan kelezatan batin itu. Jikalau seseorang disuruh, makna kelezatan batin itu lebih banyak bagi orang-orang yang mempunyai kesempurnaan daripada kelezatan zahir. Orang-orang yang ingin mendapatkan kelezatan batin itu biasanya orang-orang yang punya akal sempurna. Orang-orang yang ingin merasakan kelezatan batin itu orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya kemampuan. Makanya kita kadang heran, umpamanya ada orang itu sudah kaya raya, artinya makan apa aja hendak kawa, memakai apa aja hendak kawa. Untuk urusan itunya kadang ada kurangnya. Tetapi orang yang sangat kaya ini, dia masih ingin jadi bupati, masih ingin jadi gubernur. Nah, kita berpikir, amun sudah sugih itu apa lagi jadi bupati? Kada bisa, karena kelezatannya beda. Kelezatan makan makanan yang nyaman dengan kelezatan jabatan bupati itu beda. Kelezatan makanan itu kelezatan zahir. Sedangkan kelezatan jadi bupati, jadi pemimpin apa itu kelezatan batin. Nah, makanya kada sedikit orang-orang yang sudah hidupnya kaya raya masih ingin jadi pemimpin. Karena akan hendak merasakan bagaimana lezatnya kelezatan batin sebagai pemimpin itu. Jadi makna kelezatan batin itu lebih banyak bagi orang-orang yang mempunyai kesempurnaan daripada kelezatan zahir. Jikalau seseorang disuruh memilih antara kelezatan ayam yang gemuk dan kelezatan kuih yang terbuat dari gula kelapa, dengan kelezatan menjadi pemimpin dan menundukkan musuh dan memperoleh derajat pemerintahan, di sini ada meja yang penuh dengan hidangan yang lezat-lezat. Di sini ada sebuah meja berisi dengan jabatan-jabatan. Andai kata disuruh pilih antara dua itu, ikam hendak jadi makanan, hendak memakan makanan yang nyaman kah, minum yang nyaman kah, guring yang nyaman kah? Cuma ikam jadi rakyat, atau ikam makan kada makan yang nyaman, guring kada guring yang nyaman, tapi ikam jadi raja. Jikalau seseorang disuruh memilih tadi antara kelezatan ayam yang gemuk dan kelezatan kuih yang terbuat dari gula kelapa dengan kelezatan pemimpin,
dan menundukkan musuh dan memperoleh derajat pemerintahan. Ini ikam makan nang samuan makanan nang nyaman-nyaman ini, tapi ikam kalah kan ikam. Ibarat permainan apa ikam bakal kalah. Tapi amun ikam meninggalkan makanan-makanan nang nyaman ini, ikam kena menang main itu. Kan menang kelezatan batin, makan kelezatan zahir. Nah, disuruh pilih. Nang apa nang dipilih? Tergantung orang nang disuruh. Tergantung orang nang disuruh. Maka jikalau orang yang disuruh memilih itu rendah himmahnya, mati hati, dan kuat selera makannya, niscaya ia memilih daging ayam dan kue. Amun nang disuruh memilih ini orangnya akalnya kada tapi pintar, pendidikannya rendah, keinginannya pendek, tentu pastinya memilih makanan yang nyaman, nyata-nyata dihadapi. Dan jikalau dia orang yang tinggi himmahnya dan sempurna akalnya, niscaya ia memilih menjadi pemimpin, dan mudahlah atasnya pada urusan lapar dan sabar dari perlunya makanan pada hari-hari yang lama. Nah, amun orang nang jiwanya semangatnya tinggi, ini hakun kada makan nang nyaman-nyaman itu asal bisa mengalahkan musuhnya, asal bisa menang dalam pertandingan kaina, biar puasa dulu berapa bulan kada apa-apa. Nah, ini orang-orang yang akalnya sempurna. Orang yang akal sempurna itu lebih mengutamakan kelezatan batin dari kelezatan zahir. Kakanakan itu orang kada akal sempurna. Kakanakan kada bakal sempurna. Tawarinya coklat, gula batu. Cuman hakunnya lawan jadi pembakal kena muntuha. Hakun coklatnya. Hakun coklat. Karena akalnya kada sempurna. Orang yang akalnya kada sempurna ini selalu mengutamakan kelezatan zahir. Maka pilihannya untuk menjadi pemimpin itu menunjukkan bahwa yang lebih lezat baginya adalah menjadi pemimpin daripada makanan-makanan yang enak. Sesuatu yang kurang, yang tidak sempurna makna-maknanya yang batin, sesudah itu seperti anak kecil atau seperti orang yang telah mati kekuatan-kekuatan batinnya, seperti orang yang kurang akal, niscaya tidaklah jauh bahwa ia mengutamakan kelezatan makanan daripada kelezatan menjadi pemimpin itu. Menaku jadi pemimpin dipikirkannya, SD kada tamat sekolah, bahasa Inggris kada bisa, bahasa pemerintahan kada bisa. Ini orang kada pintar. Baik aku makan yang nyaman ini nyata-nyata dirasai. Tapi kalau orang yang cerdik pandai, bisa segala macam ilmu, jelas ini meninggalkan makanan ini, memilih menjadi pemimpin. Nah, menjadi pemimpin lezat batin ngarannya. Makan makanan yang nyaman lezat zahir. Kada kawa disamakan itu. Karena andaknya belain. Ini andaknya di dalam hati, ini andaknya di panca indera. Dan sebagaimana halnya bahwa kelezatan menjadi pemimpin dan kemuliaan itu kelezatan yang lebih kuat, lebih disenangi oleh orang yang telah melampaui kurang akalnya anak kecil dan kurangnya akal pikiran. Orang-orang yang akalnya melampaui akal kanak-kanak, orang-orang yang akalnya tinggi, itu biasanya mereka memilih menjadi pemimpin.
memilih kelezatan batin daripada kelezatan zahir. Maka kelezatan ma'rifat dengan Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah itu kelezatan batin juga, kelezatan batin. Maka kelezatan ma'rifat dengan Allah dan melihat keindahan hadrat rububiyah dan memandang kepada rahasia-rahasia perkara ketuhanan adalah lebih lezat daripada menjadi pemimpin. Jadi kalau orang nang berakal, ini pasti memilih jadi pemimpin daripada memilih makanan-makanan yang nyaman. Nah, jadi pemimpin itu lezat, tetapi lebih lezat lagi orang yang dapat ma'rifat dengan Allah itu. Lebih lezat lagi. Melihat keindahan hadrat rububiyah dan memandang kepada rahasia-rahasia perkara ketuhanan adalah lebih lezat daripada menjadi pemimpin yang merupakan paling tinggi kelezatan yang mengalahkan atas makhluk. Kelezatan-kelezatan yang paling tinggi pada makhluk ini adalah kelezatan memimpin. Itu sudah kelezatan yang paling tinggi. Kelezatan memimpin. Oleh karena saking lezatnya memimpin ini, oleh karena saking tingginya kelezatan memimpin ini, maka satu kabupaten paling-paling hanya satu orang yang bisa mendapatkan kelezatan itu, bupati. Berapa ribu sekabupaten ini orangnya. Nah, jadi kelezatan yang paling tinggi dalam hal duniawi ini adalah kelezatan memimpin. Indonesia berapa ratus juta orangnya, nang hanya mampu merasakan kelezatan presiden hanya seekong aja. Nah, itu menunjukkan bahwa kelezatan memimpin itu kelezatan yang paling tinggi dalam dunia. Tetapi kalau dibanding lagi dengan kelezatan yang didapat oleh orang yang ma'rifat dengan Allah, maka kelezatan memimpin itu jauh lebih rendah, akan menjadi kada berarti. Kayak apa garang kelezatannya orang nang ma'rifat itu, maka luar biasa lezatnya. Karena namun kita jadi presiden, kita kalau membayangkan lezatnya itu kayak apa nang hendak bisa. Hari ini hendak ke Amerika, kawa. Hari ini hendak makan ini, kawa. Hari ini hendak ini, bisa. Itu kita bisa membayangkan kelezatan orang jadi pemimpin. Nah, kelezatan ma'rifat ini, pernah dikatakan luar biasa itu macam apa? Ibaratnya, ceritanya. Sehingga disebutkan ma'rifat itu paling lezat dari segala yang lezat. Kayak apa mengibaratakan ma'rifat itu, maka kayaknya nyamanan tuh. Sampai ada perkataan ulama, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah ala wa hiya ma'rifatullah. Di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke surga itu, dia tidak ingin lagi masuk surga di akhirat. Surga apakah yang dalam dunia itu adalah surga ma'rifatullah. Nah, jadi luar biasa ma'rifat kepada Allah ini nyamannya. Terangkan bang, kayak apa garang nyamannya orang nama ma'rifat itu. Nah, kesudahan ibarat daripadanya adalah bahwa dikatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Artinya, seseorang pun tidak ada yang mengetahui
apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Kelezatan orang yang ma'rifat kepada Allah ini disimpan oleh Allah, sehingga orang-orang yang ma'rifat sendiri yang bisa merasakan kelezatan itu, dan kada bisa diceritakan kelezatannya. Kita tuh bertakun lawan orang, kayak apa garang nyamannya, bah kada ada kisah lagi. Nah iya nih tuh, kada ada kisah lagi. Namun ada kisah berarti masih kawa dikisahkan. Kayak apa garang nyamannya wadah ini tuh, bah luar biasa, kada ada kisah. Nah itu iya, kada ada kisah nih tuh. Berarti luar biasa nyamannya. Satu itu. Dan sesungguhnya telah disediakan bagi mereka orang yang ma'rifat itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pula pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi orang yang ma'rifat Allah itu diberi Tuhan kelezatan yang inya belum pernah melihat matanya, belum pernah melihat dimanapun, belum pernah merasa, belum pernah mendengar yang macam itu. Aku menyiapkan, ujar Tuhan, aku menyediakan kepada orang-orang yang masuk dalam ma'rifatku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Nah, kayak apa mengisahkan? Amun kada suah kita lihat, kada suah kita dengar, amun dikisahkan orang kada percaya. Orang kada percaya. Kenapa? Karena orang kada kawa mendingakan. Orang yang dapat kelezatan ma'rifat tuh, bakisahnya orang kada percaya. Kenapa? Karena yang dikisahkannya ini sesuatu yang kada ada dalam dunia, yang kada dikenal oleh kita. Nah jadi itulah kelezatan yang didapat oleh orang ma'rifat. Nah jadi kalau hendak jadi pemimpin, kalau hendak merasakan lezatnya pemimpin, itu mesti orang yang akal sempurna. Apalagi orang yang ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah, tentu orang yang lebih sempurna lagi akalnya, lebih tinggi lagi himmah keinginannya. Orang hendak jadi tentara, disuruh oleh komandannya buka berjalan batis sampai 100 km siang malam. Disuruh kada makan itu, kada makan ini, salah sedikit dipukuli oleh komandannya. Mereka dengan sabar menyandang itu. Kenapa? Karena terbayang bagi tentara itu kelezatan jadi pemimpin suatu saat. Hanya tak bayang aja kelezatannya. Belum tentu lagi jadi jenderal prajurit ini. Bisa ingat nang baluk 2 pensiun sudah. Cuma karena membayangkan betapa lezatnya orang jadi jenderal itu, hakun berjalan mulai berada ke Banjar, rangsil hibak bawaan. Hujan panas, bila lambat dipukul oleh komandannya. Komandannya bermotornya mana aja, mukul orang. Tapi dengan sabar tentara-tentara ini mau melakukan itu. Kenapa? Karena tentara ini orang yang akalnya tinggi, orang yang keinginannya kuat untuk mencapai kepuasan batin, kelezatan batinnya itu. Nah inilah sekarang yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah merasakan dua kelezatan itu sekalian. Istilah orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifat itu adalah man lam yazuq lam yadri. Nah, orang yang belum merasa kada tahu. Kisah akan pang kada ada kisahnya. Kayak apa nyamannya orang ma'rifat itu kada ada kisahnya. Kada kawa. Bila kada masuk hanya tahu. Man lam yazuq lam yadri. Inilah sekarang yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah merasakan
dua kelezatan itu sama sekali. Kelezatan yang dua itu adalah kelezatan yang disimpan Allah untuk mereka. Yang kedua, kelezatan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Maka sesungguhnya secara pasti, ia orang yang ingin makrifat lebih mengutamakan mengasingkan diri, menyendiri, berpikir dan berzikir. Ia menyelam pada lautan makrifat, meninggalkan menjadi pemimpin. Yang asalnya jadi perdana menteri, berhenti jadi perdana menteri karena sudah menemukan kelezatan makrifat kepada Allah. Orang yang jadi khalifah, begitu merasakan makrifat, mundur dari kekhalifahan karena merasakan lezatnya makrifat lebih daripada lezatnya menjadi pemimpin itu. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan makrifat tadi, mereka rela mengasingkan diri, menyendiri, membuang segala sesuatu yang disenanginya karena ingin mencapai kelezatan yang ada kisahnya tadi. Meninggalkan menjadi pemimpin. Ia memandang hina orang-orang yang dipimpinnya karena ia tahu akan hilang pimpinannya dan binasanya orang yang dipimpinnya. Ia tahu, aku jadi pemimpin, yang dipimpin pasti mati. Aku yang memimpin pasti mati. Jadi anggapnya hina kelezatan memimpin itu. Dan keadaannya menjadi pemimpin itu bercampur dengan kekeruhan-kekeruhan. Orang jadi pemimpin, ada yang memprotes, ada yang demo, ada yang macam-macam. Yang tidak terbayang akan lepas daripadanya. Dan keadaannya akan terputus oleh mati yang pasti akan datang. Manakala bumi telah mengambil keindahannya dan ia berhias dengan penduduk bumi telah menyangka bahwa merekalah yang berkuasa di atas bumi. Nah, maka ia orang yang ingin makrifat tadi merasa besar dengan menyandarkan, membandingkan kepadanya kehancuran dunia akan kelezatan makrifat kepada Allah. Jadi kayak apa aja hebatnya dunia ini, mereka anggap itu adalah sesuatu yang hina karena mereka membandingkannya dengan kelezatan makrifat kepada Allah. Memperhatikan sifat-sifat Allah, af'al perbuatan Allah, dan susunan kerajaan dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Karena sesungguhnya makrifat itu sunyi dari adanya berdesak-desakan. Orang nah hendak makrifat itu kada antri. Orang nah hendak makrifat itu kada berebut. Itu nyamannya. Berebut tuh ngalih. Orang jadi camat, bupak berebut itu. Kalau orang hendak makrifat, kada bakajal. Kada berdesak-desakan dan kekeruhan-kekeruhan. Yang luas bagi orang-orang yang datang kepadanya itu makrifat. Tidaklah sempit bagi mereka disebabkan besarnya itu ma'rifatullah tadi. Lebarnya menurut perkiraan adalah seluas langit dan bumi. Dan apabila pandangan itu keluar dari perkiraan, maka tidak ada batas penghabisan bagi lebarnya, luasnya itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ maka senantiasa orang yang bermakrifat. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيا أيها الراجون ممن شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما